Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Itu semua karena kasih-Mu, semua karena perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Apabila pagi hari ini kami akan menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu, biarlah Tuhan sucikan hati kami, lawat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga puji-pujian kami boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu dengan segenap hati kami ya Bapa, dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabar? Shalom. Puji nama Tuhan. Semua sehat ya? Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait-Mu, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku,
hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu, buat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu, bersujud menyembah untuk menikmati hadirat Tuhan. Oleh karena itu Bapa, lawanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Lihat setiap hati kami ya Bapa, lihat setiap kerinduan kami. Kami ingin merasakan hadirat Tuhan. Kami ingin dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun kondisi saudara saat ini, saudara mau datang kepada Tuhan, angkat tanganmu. Angkat tanganmu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Dan semua yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan saudara. Kalau saat ini kita dalam keadaan baik, semua karena kasih Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena kasih Tuhan tiada terukur buat kehidupan saya dan saudara. Ada amin saudara? Amin. Amin. Tiada terukur
panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, biarlah benih-benih firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kita. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang Kau berbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa. Haleluya. Nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati, saudara. Ucapkan rasa syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Saat ini kalau kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan persiapkan hati kami, sehingga benih-benih firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi kekuatan pegangan dalam kehidupan kami ya Bapa, boleh menjadi tuntunan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini tanggal 25 Juli 2021 merupakan minggu akhir dari bulan Juli ini. Tema firman Tuhan di ibadah pagi hari ini, berkat dalam persekutuan. Tema ini kami ambil dari doa syafaat
doa imam besar Tuhan kita Yesus Kristus terdapat dari Yohanes 17, tolong dibacakan ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi sempurna, menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Kata-kata ini dicetuskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doanya. Sebab dia adalah imam besar agung dan menyatakan bahwa dia dan Bapa itu adalah satu adanya. Inilah doa yang disebut doa imamat dan disebut juga doa yang diinginkan adalah adanya persekutuan anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki persekutuan, tetapi iblis itu selalu tidak menyenangi adanya persekutuan itu. Selalu membuat satu keributan, membuat satu perceraian. Oleh sebab itu dalam Yudas 19 dikatakan, hanya satu pasal ini, surat Yudas pasal 1 ayat 19. Yudas 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Iya, itulah sebabnya. Ya. Itulah sebabnya iblis tidak menyenangi adanya persekutuan. Lebih condong, lebih senang adanya perceraian, perusak, pemecah belah. Mengapa demikian ini? Sebab hanya kepentingan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara dunia. Tetapi bagi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang memiliki Roh Kudus itu, yang selalu merindukan adanya persekutuan. Ya, puji nama daripada Tuhan. Marilah belajar kita bersama-sama tentang persekutuan yang diinginkan oleh Tuhan ini. Sampai kapankah persekutuan ini harus berjalan? Sampai kapan? Ya. Tadi sudah diterangkan bahwa persekutuan ini sampai sempurna. Sebab Tuhan itu sempurna. Tidak ada cacat dan celah. Jadi persekutuan ini yang dikehendaki oleh Tuhan sampai sempurna. Sebab Tuhan adalah sempurna. Agar jemaat Tuhan, tubuhnya Kristus, anak-anak Tuhan tidak cacat dan celah di hadapannya itu. Nah, persekutuan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan ini membutuhkan satu ikatan. Ya, membutuhkan satu ikatan supaya kuat, tidak mudah dipecah belah oleh pekerjaan daripada roh iblis, roh jahat itu. Tidak dirusak oleh sifat-sifat kedagingan, sifat-sifat duniawi itu. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 14 dan 15. Tolong dibacakan. Kolose pasal 3 ayat 14 dan 15. Ya. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi pengikat yang memperkuat persekutuan adalah kasih agape. Ya, kasih agape, kasih daripada Yesus.
kasih daripada Tuhan yang telah dibuktikan. Dia rela mati di salib menjadi juru selamat dan penebus kita ini. Itulah bukti. Jadi kasih agape itulah yang mengikat persekutuan menjadi kuat, tidak mudah digoyahkan siapapun juga, dan dikatakan kalau jika bukan kasih agape, maka persekutuan ini akan tidak tahan. Tidak tahan, ya. Berarti hanya sebentar saja lalu bubar. Jadi persekutuan ini perlu adanya ikatan yang sangat kuat, yaitu kasih agape itu. Tentang persekutuan ini dan membawa hasil yang positif, coba kita mau belajar bersama-sama di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Hanya 3 ayat, 3 bagian ini kita belajar bersama-sama bagaimana tentang persekutuan dan hasil yang positif dari persekutuan itu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 dan sampai 3. Ayat 1 saja dulu. Nyanyian siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Iya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Persekutuan ini akan harmonis, indah, bahkan dikatakan baik bila saudara-saudara itu diam bersama dengan rukun. Ya, bukan diam lalu tidak bicara, artinya apa? Tidak mengurusi satu dengan yang lain. Ya, diam bersama, tinggal bersama. Tinggal bersama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ini. Lah, mari bersama-sama kita mau ingat, di kampung-kampung aja ada rumah tangga yang disebut RT, rumah tangga, supaya rumah tangga itu rukun. Meningkat lagi RW, warga, ya, supaya rukun. Rukun itu juga identik dengan adanya persekutuan tadi, saudara sekalian. Ada pepatah Jawa mengatakan cerah agawe apa? Cerah agawe bubrah, terus rukun agawe santoso. Cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Silakan terjemahkan sendiri, tentu kita mengerti semuanya bahasa ini. Puji Tuhan, ya. Sekarang kita maju selangkah. Jadi manfaat dari persekutuan itu untuk menolong satu dengan yang lain. Jadi adanya persekutuan ini untuk menolong satu dengan yang lain. Tidak semuanya kuat, ya, menolong. Yang diberkati bukan untuk dirinya sendiri, saling peduli, saling membantu, saling menolong. Berarti melakukan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita semuanya ini, kita lakukan. Bukan sekedar kita tahu dan mengerti berhenti, tetapi kita tahu, mengerti, dan melakukan. Ditulis di dalam surat Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Iya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah. Terus ayatnya yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Tolong menolong tadi. Terus
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Terutama dari anggota persekutuan kita, saudara kita dalam Tuhan, lalu kita keluar. Jangan jemu-jemu berbuat baik ini. Berbuat baik itu identik dengan menabur. Kalau kita menabur, pasti menuai. Kita tidak akan menuai kalau tidak menabur. Ya, itulah perbuatan baik, menabur, menuai. Tapi tidak gampang dilemahkan. Sudah cukup segini, tidak. Selama masih ada kesempatan dan kita bisa melakukan, jangan kesempatan itu disia-siakan. Ya, jangan takut kita akan miskin, jangan takut kita akan kekurangan. Firman Tuhan akan menjamin, firman Tuhan akan tergenapi. Siapa yang menabur pasti menuainya. Puji nama daripada Tuhan. Diterangkan tadi adalah pengikat daripada persekutuan adalah kasih. Diterangkan di dalam Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 ayat 17. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, ya, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang saudara, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kuasa kasih itu sangat luar biasa, saudara sekalian. Ya, dia peduli akan kesukaran-kesukaran saudara-saudaranya. Sebab menaruh kasih di dalam persekutuan ini, karena kasih agape yang mengikat, dan tentunya perasaan-perasaan mementingkan diri sendiri, saya kira tidak ada. Karena kasih itu, ya, karena kasih. Contohnya Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih, dia rela menjadi miskin. Dia rela mengorbankan hidupnya. Dia rela segala-galanya, ya, untuk kepentingan yang lainnya. Jadi kuasa kasih yang kita miliki dalam persekutuan ini, saudara sekalian, itu melenyapkan sifat egois yang mementingkan diri sendiri. Kuasa kasih itu akan melenyapkan segala angan-angan dan pikiran-pikiran yang kotor, yang tidak baik. Ya, yang tidak baik. Seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9 itu penjelasannya. Roma 12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Iya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Lakukanlah yang baik, jauhi yang jahat. Jadi kuasa kasih agape itu melenyapkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Mari kita lakukan yang baik ini, supaya kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan maju selangkah, saudara sekalian. Kita akan maju selangkah. Diterangkan dalam Galatia 5 ayat 22. Diterangkan dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Luar biasa, ya. Kasih itu ternyata buah dari karya Roh Kudus. Kasih itu buah daripada karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak melahirkan buah ini, berarti bukan Roh Kudus.
kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima baptisan Roh Kudus tatkala Pentakosta, kita dipenuhi, kita diurapi oleh Roh Kudus. Pengurapan yang sangat kuat ini membuahkan kasih. Bahkan ini kasih yang pertama, kasih yang mula-mula dikatakan dalam ayat ini. Buah-buah roh itu adalah kasih, ya. Buah-buah roh itu adalah kasih, dikatakan. Buah roh itu adalah kasih dan merembet sukacita dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekarang kita menuju ke bagian yang kedua, Mazmur 133 ayat yang kedua. Mazmur 133 ayat kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ya, dikatakan dalam bagian yang kedua ini, dari hasil persekutuan tadi, mengalirlah minyak yang baik di atas kepala. Apa yang dimaksudkan ini? Dalam persekutuan itu mengalir, ya, mengalir urapan, yaitu minyak urapan dari Roh Kudus turun mengalir dari kepala. Kepala ini pusat pemikiran. Ada pemikiran yang baik, ada pemikiran yang jahat, ada pemikiran-pemikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Urapan ini membersihkan pikiran-pikiran yang kotor, membuat pikiran kita menjadi jernih, menjadi baik, saudara sekalian. Itu semua karena hasil daripada persekutuan ini, saudara. Minyak urapan itu turun, ya, di atas kepala, meleleh ke janggut Harun, meleleh ke janggut Harun, dan meleleh lagi ke jubahnya. Apa jubah itu? Jubah itu pakaian, jubah itu kepribadian, ya, jubah itu kepribadian. Kita akan memiliki kepribadian seorang imam. Karena urapan turun, pikiran menjadi bersih. Ya. Diturunkan urapan itu memenuhi kehidupan kita ini. Sehingga kita memiliki pribadi-pribadi keimaman. Harun itu adalah seorang imam. Ya. Tugasnya imam itu apa? Menghubungkan, berhubungan antara manusia dengan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bisa dibacakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kepribadian imam. Siapa yang dimaksudkan ini, saudara sekalian? Kalau dalam PL memang Harun, Musa dan lain sebagainya. Tetapi untuk kita semuanya, Alkitab menuliskan dan mengatakan, kamulah bangsa yang, apa tadi? Bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani, imam-imam kerajaan. Jadi kita semuanya sebagai imam-imam kerajaan yang memiliki kepribadian seorang imam untuk melayani. Siapa yang kita layani? Raja. Ya, seorang raja. Siapa raja kita? Tuhan kita Yesus Kristus. Kita layani. Bukan tinggal diam, bukan tinggal pasif, tidak. Tujuan persekutuan ini semuanya mengarah supaya kita semuanya ini mempunyai kepribadian seorang imam. Ya, seorang imam melayani, bukan tampil super baik, lain tidak. Mempunyai kepribadian karena ada urapan yang turun daripada Roh Kudus itu. Kamulah bangsa yang terpilih, imat yang rajani, memberitakan berita-berita yang baik, yang positif. Ya, yang baik, memberitakan yang baik, yang positif. Membangun, mendorong umat itu lebih mengasihi Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi saat-saat seperti ini, musim-musim pandemi ini, banyak orang yang takut, semuanya takut-takut, khawatir. Ya.
Tidak memfokuskan diri kepada Tuhan, memfokuskan diri kepada problem dan persoalan, sehingga membuat orang itu stres. Kalau stres itu tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Stres, kalau terus-terusan stres bagaimana? Coba kita bisa melihat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Putus asa, kecewa. Akhirnya apa? Larinya kepada kematian, dan kematian. Menambah takut yang lain, takut. Kita semuanya yang berpakaian jubah imam, karena urapan dari para Roh Kudus ini tampil untuk memberitakan kebaikan. Beritakan, ayo cari Tuhan, dekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan menjamahmu, menolongmu, membebaskanmu, dan memberkatimu. Itulah urapan Roh Kudus yang diturunkan kepada kita. Di dalam Roma 12 ayat 3, Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Luar biasa, ya. Tidak hanya urapan kepribadian kita, tetapi bisa menguasai diri kita ini. Roh Kudus itu menguasai kehidupan kita, diri kita. Oleh sebab itu, Sang Penolong itu Roh Kudus dan juga penghibur. Ya, penghibur. Roh Kudus itu roh penolong, roh penghibur. Bahkan dikatakan roh kebenaran. Dalam situasi seperti ini, siapa yang bisa menghibur kita? Setiap orang hanya memikirkan hal-hal yang dilihat setiap hari, membuat susah, sedih, lain sebagainya, putus asa, kecewa, dan lain sebagainya. Seakan-akan tidak ada jalan yang keluar. Semuanya harus di rumah. Kalau kita berpikir secara wajar, kalau di rumah terus bagaimana? Keuangan dari mana? Kebutuhan hidup dari mana? Ya. Roh Kudus akan memberikan jalan keluar dengan caranya Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Dalam Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu beroleh apa? Kuasa. Kisah 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu beroleh kuasa. Pengurapan, mengurapi pikiran kita, membersihkan pikiran kita, angan-angan kita, mengurapi kepribadian kita, memiliki kepribadian seorang imam, ya, yang selalu memberitakan perkara-perkara yang baik, keajaiban daripada Tuhan, mempunyai otoritas kuasa daripada Allah di dalam Roh Kudus itu, saudara sekalian. Kita maju selangkah yang ke bagian yang ke selanjutnya. Untuk apa minyak urapan itu bagi kita? Ya. Untuk apa minyak urapan itu bagi kita? Selain tadi dari kepala membersihkan angan-angan pikiran-pikiran yang kotor, dibersihkan agar menjadi baik, angan-angan yang tidak baik dibersihkan, memiliki kepribadian seorang imam. Lalu selanjutnya, untuk apa minyak urapan itu bagi kita? Mazmur 20 ayat 7. Ayo bacakan. Mazmur 20 ayat yang ke-7, ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang. Ini harus yang tahu kita diurapinya. semuanya. Terus? Bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Terus? Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, minyak pengurapan bagi kita semuanya adalah sangat penting sekali, ya. Sebab apa?
minyak urapan yang dari Roh Kudus itu menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki doa yang kuat. Ya, doa yang kuat, mempunyai doa yang penuh kuasa. Sebab tanpa ada pengurapan Roh Kudus, doa kita lemah, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Jadi sumber kekuatan itu mendorong kita, memberikan kepada kita suatu doa yang kuat, doa yang penuh kuasa. Dikatakan dalam ayat ini, kita harus tahu minyak pengurapan itu untuk apa. Kita harus tahu. Ya, berikan kekuatan itu. Lalu artinya doa kita ini selalu mendapatkan jawaban daripada Tuhan menurut kata Alkitab ini. Ya, menurut ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Menjawab. Kita mempunyai suatu keyakinan, keimanan yang kuat. Semua doa-doa kita, karena kekuatan urapan Roh Kudus ini, doa kita mendapat jawaban daripada Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Kemenangan. Orang yang menang mesti bersorak-sorai. Ada kegirangan. Ada ucapan syukur, puji Tuhan, haleluya. Ya. Bahkan yang ketiga, Mazmur 133 ayat yang ketiga. Ya. Mazmur 133 ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya. Bagian yang ketiga ini, ya. Jika yang pertama dalam persekutuan itu mendatangkan suasana harmonis, suasana yang baik, suasana yang rukun, karena ada ikatan kasih agape, yang pertama, ya. Yang kedua, mendatangkan urapan dari Roh Kudus, urapan dari Bapa diturunkan untuk mengurapi kepala kita, kepribadian kita ini, memberi kepribadian seorang imam, ya. Yang ketiga, turunlah embun. Embun diturunkan dari Gunung Hermon, gunung yang lebih tinggi. Itu menggambarkan tahta daripada Allah. Embun itu berkat rohani, embun. Ya. Embun itu diturunkan menjelang subuh. Embun diturunkan. Ini bicara soal berkat rohani diturunkan. Ya. Berkat rohani diturunkan. Itu yang ketiga. Terus 3B tadi diterangkan ke atas gunung-gunung Sion. Embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sion bicara soal gereja Tuhan. Eklesia, tempatnya orang-orang bersekutu yang gelap dibawa ke terang. Ya. Disebut dalam Antioquia menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus. Itulah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Itu diberkati. Berkat rohani itu. Yang kedua, tidak cukup hanya berkat rohani, berkat jasmani. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak cukup berkat rohani itu diturunkan menjadi bagian dalam persekutuan tadi, tapi berkat jasmani pun diperintahkan. Inilah ayat mengatakan,
Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Beda kalau kita ini mencari, lain lagi. Kalau mencari masih penuh dengan tanda tanya. Kira-kira dapat enggak? Tapi berkat itu diperintahkan oleh Tuhan. Nyoh, ke Sion, ke tempat gereja Tuhan, persekutuan anak-anak Tuhan. Ya itu tadi saudara. Bagaimana cara Tuhan memerintahkan berkat? Kita tidak usah berpikir itu urusan Tuhan. Bagian kita tersendiri, bagian Tuhan menggenapi. Bagian kita mengikuti, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagian Tuhan menggenapi apa yang dijanjikan. Berkat rohani diturunkan, berkat jasmani diperintahkan oleh Tuhan untuk menjamin kehidupan kita bukan sementara. Selama kita masih menumpang di bumi ini. Dalam 1 Timotius 4 dikatakan dalam ayat 8 itu tentang ibadah, ya, tentang ibadah, tentang persekutuan, tentang pengabdian, di situ terangkan, ya, untuk kehidupan yang sekarang dan akan datang. Puji nama daripada Tuhan. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani, dan berkat jasmani dari persekutuan itu, saudara sekalian. Puji nama daripada Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua, tolong bacakan. Mazmur 127 ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Iya, ya, luar biasa ini. Pada waktu tidur. Sebab Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Tadi embun tadi kan masih pagi sebelum kita bangun diturunkan embun itu. Berkat-berkat rohani diturunkan, berkat jasmani sudah disediakan, diperintahkan ke alamat yang tepat. Bukan alamat yang salah, ke alamat yang tepat. Ya, di mana ada persekutuan. Kasih. Itu tadi saudara sekalian. Ya. Berkat diturunkan pada waktu orang-orang masih tidur dikatakan. Memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Marilah kita semuanya menjadi anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Ya, yang dicintai oleh Tuhan. Mengapa Tuhan bisa mencintai kita? Kalau kita mau menurut apa yang Tuhan katakan, kita ikuti, kita turuti. Kita tidak usah alasan berat, Pak. Aku tidak bisa, jangan. Itu alasan. Kita ikuti. Akan membawa kebaikan. Akan membawa kebaikan. Kita diberkati oleh Tuhan. Tatkala orang-orang tidur, belum ada aktivitas, masih tidur semuanya. Berkat itu sudah disiapkan. Luar biasa daripada Tuhan. Ya. Haleluya, haleluya. Inilah hasil yang akan kita alami apabila kita mengerti tentang persekutuan ini. Kalau kita bisa mengerti dan kita bisa memahami dan kita bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan ini. Oleh sebab itu dalam pendahuluan tadi, doa-doa itu dicetuskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang persekutuan ini. Ya, sampai kapan? Sampai sempurna. Sebab Bapa dan Dia itu satu adanya. Ya. Persekutuan. Bisa diterangkan juga, bisa persatuan juga bisa. Tapi lebih anu persekutuan. Puji Tuhan. Ya. Sebagai penutup khotbah kami di minggu terakhir di bulan Juli 2021 ini, Ulangan 28 ayat yang kedua. Kitab Ulangan 28 ayat 2.
Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu Iya. dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sikap kita, cara mendengar bagaimana? Mendengar, mengerti, tahu, melakukan. Seperti khotbah kami dalam minggu-minggu yang lalu itu, bagaimana kita mempunyai sikap untuk mendengar, ya, luar biasa, luar biasa. Ditambahkan satu ayat, Amsal 13 ayat 25. Amsal 13 ayat ke-25. Ya, Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, iya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. iya. Amsal 13 ayat 25 betul. Apa tadi? Amsal 13 ayat 25. Heeh. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Iya. Orang-orang yang benar, orang yang benar mengerti, bertindak, melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu makan sekenyang-kenyangnya. Berarti apa? Kalau makan kenyang itu bagaimana? Orang yang diberkati. Orang yang diberkati dengan limpah, kenyang-kenyang. Bahkan dikatakan dalam ayat ini sebagai kontradiksi, perut orang fasik menderita kekurangan. Orang fasik, orang munafik. Jangan pura-pura tadi dikatakan dalam khotbah kami tadi. Ya. Kita pura-pura tidak tahu, kita tidak ngerti, ya. Mari bersama-sama kita mau belajar mentaati firman Tuhan, melakukan. Pasti hidupmu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu tema pada hari ini, berkat dalam persekutuan pasti terjadi. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih, terima kasih. Yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Setelah kami diberkati melalui firman-Mu, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan pikiran kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi termeterai, tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Sehingga mana Tuhan, sesuai dengan firman-Mu pagi hari ini, Engkau sudah menyiapkan berkat-Mu bagi kami semuanya. Bahkan kami belum bangun dari tidur pun,
Engkau sudah menyiapkan berkat-Mu, baik berkat rohani kami, pertumbuhan rohani kami, dan berkat-berkat jasmani yang kami butuhkan selama kami masih hidup ini. Engkau sudah siapkan semuanya. Terima kasih, kami sangat percaya Tuhan, apa yang Engkau firmankan pasti terjadi. Firman-Mu tidak pernah gagal. Terima kasih, terima kasih. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya berkat rahmat anugerah dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidupmu. Berkat jasmani rohani akan menyertaimu sepanjang perjalanan hidupmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu pagi hari ini sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati akan mengatakan amin.